Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Walidah Dahlan yang berbahagia, kita lanjutkan bahasan kita pada malam hari ini yang insya Allah kita bahas di surat An-Nasr atau nama lainnya surat At-Tawti'. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa surat ini turun di Mekah, ada juga yang menyebutkan turun di Madinah. Tapi di antara yang rojih, ya, yang diikuti oleh banyak jumhur ulama, bahwa ayat ini atau surat ini turun di Mekah. Di antaranya yaitu ketika Fathul Makkah. Jadi pada masa Fathul Makkah itu tidak ada perlawanan sedikit pun dari kaum kafir. Makanya ini disebutnya sebagai Fath. Tuh. Ya, ada satu ayat di belakangnya Fath. Ya. Nah, jadi awal mula itu sebelum terjadinya Fathul Makkah, Nabi Muhammad itu ketika menyebarkan Islam itu sudah mentok ketika di Arab, sehingga dia coba menyebarkan Islam itu di luar Arab. Ya, di luar Arab itu di mana? Di Yasrib. Atau dulu namanya Yasrib, sekarang Madinah. Ya, Nabi bukan pergi ke sana, tapi dia menunggu mereka yang datang dari Madinah ke Mekah. Nah, di antara yang datang itu banyak di antaranya para pemuda. Jadi delegasi Islam di Madinah itu umumnya berasal dari anak-anak muda. Nah, ini luar biasa ini. Jadi seperti kata Pak Karno itu, berikan 10 pemuda akan kugoncang dunia. Nah, Nabi Muhammad juga memulainya dengan para pemuda. Ya, dan memang digoncang akhirnya Islam itu di Madinah paling tidak. Dan itu jumlahnya sedikit. Salah satu nama yang dikenal itu adalah Mus'ab bin Amir. Ya, dia yang menjadi salah satu delegasi Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam di Madinah. Dan Mus'ab ini memang terkenal orangnya pinter, ya, masih muda dan juga tampan, ya, sehingga dia dijuluki Al-Khair itu karena pakaiannya bagus, wangi juga, bapaknya juga kaya. Ya, pokoknya dia salah satu anak pemuda kala itu yang sejahtera, itulah. Ya, tetapi semuanya itu hilang ketika dia masuk Islam. Jadi bapaknya tidak lagi ngasih fasilitas ke dia. Ya, kalau waktu dia dikasih fasilitas, banyak perempuan-perempuan itu kalau Mus'ab datang semuanya pengen berdiri. Berdiri semuanya ingin disapa gitu. Karena saking tampannya dia. Nah, di Madinah dia ditolong oleh seseorang bernama As'ad bin Surarah. Tuh. Jadi rumahnya As'ad itu dijadikan home base untuk penyebaran agama Islam di Madinah. Dan mereka yang mengikuti itu dibawa ke Mekah, dikenalkan kepada Rasulullah. Ya, kemudian nambah lagi, terus bertambah. Sehingga kemudian Madinah itu menjadi, ya, salah satu yang penyebaran Islamnya cepat. Termasuk diantaranya suku Yahudi di sana, ya, yang namanya Aus dan Khadraj. Itu hampir semuanya itu memeluk Islam, ya, kecuali satu orang, saya agak lupa namanya, tapi mudah-mudahan saya benar menyebutnya, ya, namanya Usaimin, ya, Usaimin ini. Jadi dia ini masuk Islamnya itu di akhir-akhir, Bapak Ibu.
ketika perang Uhud. Ya, dia tidak langsung masuk Islam sampai datang perintah perang Uhud itu dia ikut. Perangnya itu terjadinya ba'da subuh. Tuh. Nah, ketika dia pergi ke medan perang itu dia berpikir, wah ini benar nih yang disampaikan Muhammad. Bahkan sebelum dia pergi pun dia sudah meyakini kalau Nabi Muhammad itu betul. Dan di dalam peperangan itu dia meninggal. Ya. Tapi sudah masuk Islam. Jadi kalau ada orang yang masuk surga tanpa dia sholat, ini orangnya Utsaimin. Ya. Sampai Nabi menyebutkan innahu amalun qalil wa ajrun katsir wa innahu min ahlul jannah, kata Nabi. Ini orang itu pahalanya, amal ibadahnya sedikit, ya, tapi pahalanya banyak dan dia jadi ahli surga. Karena itu perangnya ba'da subuh. Kan setelah subuh ya dia nggak sholat subuh berarti, tapi dia sudah masuk Islam. Setelah sholat subuh ikut perang mati gitu. Disebutnya ahli surga gitu. Nah, kita ini bukan dia ya. Ya, walaupun kita pengen kayaknya langsung mati lah, langsung masuk surga itu. Nah, jadi orang-orang musyrik Arab ini memang pada tahun 6 Hijriah itu ketika setelah perang Khandaq itu kacau balau, ya, acak-acakan gitu. Nggak tahu lagi harus melakukan apa sehingga puncaknya mereka melakukan perjanjian. Nah, perjanjiannya itu namanya Hudaybiyah gitu. Dan ketika itu di tahun itu Nabi mau umroh tuh, dan tidak boleh dilarang sehingga mereka buatlah perjanjian. Sebelumnya tidak pernah, tapi kemudian dibuat perjanjian tersebut namanya Hudaybiyah. Bunyi perjanjiannya itu diantaranya bahwa tahun ini Nabi tidak boleh mengunjungi Ka'bah. Itu capek itu dari Madinah ke Mekah. Kalau sekarang berapa jam itu Bapak Ibu kalau naik bis? Ada 5 jam? Ada ya? 5 apa ya? Dulu nggak ada bis ya, nggak ada pesawat. Bawa ontak lah, bawa barang-barang, datang ke sana malah tidak boleh. Ya gimana nggak capeknya itu, keselnya begitu tuh. Nah, itu yang pertama perjanjiannya. Ya, kedua, tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Ya. Kemudian yang lain, setiap kabilah Arab itu boleh memilih aliansi manapun yang mereka mau. Ya, jadi suku-suku di Arab itu silahkan mau ikut dengan Muhammad boleh, mau ikut dengan orang-orang kafir silahkan boleh juga. Dibebaskan punya faksi-faksi sendiri walaupun itu orangnya atau sukunya masih di Mekah. Ya, karena ada memang suku yang dia ikutnya ke Nabi tapi nggak ikut hijrah dengan ke Madinah ke Nabi Muhammad. Ya, nggak ikut ke sana, tetap di sana tapi mereka sudah ikutnya ikut faksinya Nabi Muhammad itu. Perjanjian keempat itu kalau orang-orang musyrik Arab ditangkap sama orang Madinah, maka mereka harus diserahkan kembali. Tapi kalau orang Madinah ditangkap sama orang musyrik Arab, tidak boleh diambil lagi. Rugi nggak itu Bapak Ibu? Rugi. Nggak ada satupun perjanjian itu yang menguntungkan. Tetapi justru itu disebut oleh Al-Quran sebagai fatah yang pertama. Kemenangan Nabi Muhammad yang pertama. Nampaknya buruk, tetapi justru itu yang bakal membuat Nabi mendapatkan kemenangan. Nah, singkat cerita, ada satu kaum di masyarakat Arab, ini awal terjadinya fatah itu, atau awal menjadi salah satu sebab di mana dijelaskan oleh ayat ini, yaitu surat An-Nasr. Ada suku Bani Huza'ah dengan Bani Bakar. Huza'ah itu ikut dengan Rasul. Ya, dia setuju dengan Rasul walaupun dia tidak ikut di Madinah. Sementara ada suku lain Bakar itu ikut dengan faksi orang-orang musyrik. Semenjak suku Huza'ah ini ikut dengan Rasulullah, mereka itu baik ekonominya. Berubahlah kehidupan sukunya itu. Sehingga suku Bakar itu tidak setuju. Ya. Dan mereka ingin keuntungan yang didapat, kebaikan yang dapat Huza'ah itu hilang. Tuh. Ya, dengan cara salah satunya membunuh mereka.
tidak mau tersaingi. Sehingga Bakar ini ngomong kepada orang-orang kafir Quraisy, salah satunya Abu Sufyan, saya tidak suka dengan Huza'ah itu, tolong bantu saya, ya kita hilangkan mereka, kita bunuh. Ya, padahal perjanjiannya apa salah satunya tadi? Tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Malah mereka sendiri yang melanggar. Akhirnya setuju itu Abu Sufyan. Oke, setuju. Ya. Sewaktu mereka pergi ke Mekah itu berdagang, kemudian umroh, mereka dikejar-kejar oleh suku Bakar itu, dibunuh. Ya. Sebelum mereka masuk ke Ka'bah, mereka sudah dikejar. Dan mereka masuk ke Ka'bah karena juga ya Ka'bah itu bukan tempat untuk orang boleh seenaknya menganiaya orang lain. Kalau masuk ke situ dilindungi. Gitu. Maka mereka pun masuk ke Ka'bah karena mereka wilayah Ka'bah itu tidak akan pernah mereka dibunuh di situ. Ya, tapi kebiasaan suku Bakar itu, ya, itu suka mencuri di Ka'bah. Sehingga mereka mengatakan kami mencuri aja berani, ya kenapa membunuh enggak? Dibunuhlah orang-orang suku Huza'ah. Dikiranya Rasul itu enggak tahu peristiwa itu, diberitahu sama Jibril kalau mereka itu sudah melanggar perjanjian. Nah, disiapkanlah pasukan itu untuk ke Mekah. Mendengar itu Abu Sufyan yang kala itu masih kafir takut dia. Ya, ini cara satu-satunya ini kalau mereka datang kita harus lawan, tapi tidak bisa. Kalau nggak begitu kita bunuh lagi itu Huza'ah, nggak bisa juga. Serahkan sajalah suku Huza'ah yang sudah bunuh itu. Mereka juga nggak bisa, tiga-tiganya nggak bisa. Karena panik, Sufyan akhirnya pergi ke Madinah, mau negosiasi. Siapa yang dia datangi? Yang dia datangi adalah istrinya Nabi, namanya Ummu Habibah, dan dia itu anaknya Abu Sufyan. Ya, kenapa harus datang ke dia dulu? Ya mungkin, karena saya juga tidak tahu keterangannya. Mendatangi istri dengan harapan istri ngomong ke suami, jadi suami kalah sama istrinya gitu. Ya supaya nurut ya ngomong ke istrinya. Jadi si suami ini mungkin akan nurut. Dan disambut sama Ummu Habibah karena bapaknya yang datang. Sewaktu bapaknya mau duduk di atas karpet itu, karpetnya digulung sama Ummu Habibah. Kenapa digulung? Emang ini karpetnya mahal atau ini terlalu murah sehingga saya tidak bisa duduk di sini? Apa jawab Ummu Habibah? Ini karpet diduduki Nabi sering. Kalau kamu duduk di situ, kami itu kafir dan najis. Bengong bapaknya. Bapaknya digituin. Saya sedang menikah dengan Nabi, setiap hari hidup saya bahagia, kata Ummu Habibah. Gagal dia. Gagal. Datang kemana terus setelah itu? Datang ke Abu Bakar. Dirayu, enggak bisa juga. Datang kemana lagi? Ke Umar. Apalagi Umar lebih berat lagi. Datang lagi ke Utsman, enggak bisa lagi. Datang ke Ali, sampai ke istrinya Ali, ke Fatimah, ke Hasan Husain pun datang. Semuanya tertolak. Sebelumnya sebetulnya sudah datang ke Nabi Muhammad. Kata Nabi, tidak. Ya, kalian sudah melanggar perjanjian itu. Kemudian Ali ngasih saran, sudahlah gini aja. Kamu datang ke masjid, terus kamu ngomong ke orang-orang, ya bilang ke mereka, kamu minta maaf, ya atau apalah omongan yang merendahkan diri kamu di depan mereka. Terus kata Abu Sufyan, emang kalau begitu bisa berhasil? Ya enggak gitu. Terus kenapa kamu nyuruh? Ya coba aja. Disuruh nyoba. Ini bahasa saya saja ya, Bapak Ibu. Ya, karena dia saking tidak tahu caranya, dia datang ke masjid juga, ke Masjid Nabawi. Dan dia ngomong, tetapi tidak ada orang mau dengar. Baliklah dengan penuh penyesalan Abu Sufyan ini ke Mekah. Setelah itu Nabi ngomong ke sahabatnya, siapkan setelah 2 atau 3 hari, siapkan pasukan, kita pergi. Istrinya juga Aisyah, kamu siap-siap kita perang ya. Cuma semua nggak diberitahu. Kita itu mau perang di mana dan kemana, enggak dikasih tahu. Nabi Muhammad nggak ngasih tahu. Pokoknya siap-siap, nanti kita berangkat besok. Kenapa Nabi tidak memberitahu? Karena di Madinah itu masih ada orang-orang munafik. Ya, ini orang yang nanti ngasih tahu ke Mekah. Kalau Nabi Muhammad bakal datang ke sana, sehingga Nabi tidak memberitahu.
Ya, akhirnya Nabi datanglah bersama 1.000 pasukan, 10.000. Apa yang mereka bisa buat? Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sampai Nabi diam di Ka'bah, dia ngomonglah gitu kepada orang-orang musyrik Arab itu, kalian tahu saya mau ngapain di sini? Ya. Kemudian mereka menjawab, kamu itu adalah anak dari orang terhormat dan engkau adalah orang yang terhormat juga. Nabi meneruskan, saya kesini bukan untuk memberikan permusuhan. Ya, hari ini adalah hari kasih sayang semua. Nah, dari situlah orang-orang afwaja berbondong-bondong datang kepada Islam. Itu hikayahnya, Bapak Ibu. Di balik ayat ini. Ya, tidak ada kekerasan, tidak ada pembunuhan. Mereka nyerah begitu aja. Maka disebutnya Fatah. Ya. Surat An-Nasr. Itu muqaddimah awal dari surat kita. Coba kita lihat ayatnya. Mudah-mudahan nyampe sebelum Isya itu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini nampak? Oh, tidak kelihatan. Bentar ya, Bapak Ibu. Ini error laptopnya. Ya. Baik, kita ulangi. Nah, bisa. Ininya, ini kursornya, ya, tidak mau. Oh, iya, ya. Syukran Mas Muhibin. Memang urusan itu harus diserahkan ke ahlinya. Nah, selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, ini kita suratnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan fath, kemenangan atau pembukaan. Idza, ya, idza itu bisa diartikan ketika atau jika. Nah, kata iza itu di Al-Quran tidak satu. Yang bentuk yang artinya iza dan ketika tidak satu. Ada iza, ada lau, ada in, ada id. Semuanya sama tapi beda penggunaan. Ya, kalau diartikan semuanya nanti, ketika atau jika. Tapi bedanya seperti misalkan lau. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika Quran ini turun dikasih ke gunung, maka mereka akan takut. Lau, jika diturunkan nggak Qurannya ke gunung? Tidak. Jadi jika yang maksud di sini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ya, karena tidak pernah ada itu. Karena faktanya Qurannya turun ke manusia, ke Nabi Muhammad. Kalau kata lau digunakan oleh Quran yang artinya jika atau ketika, itu maksudnya dia tidak akan pernah terjadi. Tuh. Seperti tadi Quran turun ke jabal, ke gunung. Ada lagi ketika atau jika itu yaitu in. Ya, jika atau ketika, tapi kalimatnya in. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik kepada engkau membawa berita, maka tabayyanu, klarifikasi. Ya. Kalau in di situ maksudnya 50-50, bisa ia ada, bisa ia nggak ada. Ada nggak orang yang fasik, orang yang senantiasa berbuat dosa dan salah datang kepada kita
ngasih tahu tentang berita? Ada. Ada juga bisa saja dia nggak ngasih. Ya. Jadi in dengan lau beda. Kalau lau tidak pernah terjadi. Kalau in bisa terjadi, bisa enggak. Kemudian yang ketiga, idh. Apa contohnya ayatnya? Al-Baqarah ayat 30. Waktu malaikat nanya ke Allah. Wa'id, nah itu. Wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Seterusnya. Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan manusia. Terjadi nggak itu? Terjadi, tapi di masa lampau. Jadi idh hanya dilakukan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Kalau idza jaa, itu sesuatu yang hendak terjadi di masa depan dan terjadi betul. Ya, maka digunakannya kata idza, bukan kata id, bukan in, bukan lau, karena ini pasti akan terjadi. Ya, itu bedanya Bapak Ibu ya. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat, salah satunya Umar bin Khattab itu kumpul. Salah satu yang diundang di situ itu adalah Abbas. Padahal Abbas itu waktu itu masih muda, tapi karena dia dianggap pinter, dia diundang. Ini ayat ini turun berkenaan dengan apa ya kira-kira? Begitulah kira-kira Umar. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai terakhir itu, sampai ada yang menjawab ini berkenaan kalau kita diberikan kebaikan maka kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Abbas itu punya pendapat lain. Ya. Ini ayat kata dia turun sebagai tanda bahwa sebentar lagi Nabi Muhammad akan wafat. Akan meninggalkan kita. Karena kalau sudah semuanya masuk Islam ya sudah selesai dakwah Nabi. Tidak ada lagi ya urusan dia. Karena semuanya sudah banyak masuk Islam. Itu idh ya, idza. Kemudian kata yang keduanya jaa. Jaa itu artinya datang. Ada dua kata datang di dalam Al-Qur'an itu. Ada jaa, ada ata. Kalau dia menggunakan ata, dia sedang memberikan informasi bahwa yang datang itu biasa saja. Hal yang lumrah. Tidak begitu istimewa. Ya. Kalau menggunakan jaa, ini yang datang sangat istimewa dan itu yang melakukan adalah Allah sendiri. Ya, ini contohnya. Atau seperti ketika umatnya Nabi Nuh diazab. Ya. Wa idza jaa apa itu? Wa faratan nur itu. Ketika datang bencana itu seperti air yang memuncrat itu. Tidak bisa berhenti. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Siapa yang mendatangkan azab itu? Siapa mendatangkan air yang begitu panas yang muncrat itu? Allah. Pakainya jaa. Ya. Dan umatnya Nabi Nuh ini memang satu umat yang susah untuk diberitahu. Kalau dia dikasih tahu oleh Nabi Nuh, mereka menutup telinganya dan malah mengusir juga Nabi Nuh. Ya. Bahkan bukan cuma itu telinganya, mukanya pun mereka tutup saking tidak mau dengarnya. Datanglah azab itu kepada mereka. Sampai ada ayat yang menyebutkan istakbaro, mereka itu menyombongkan dirinya. Sombong itu ada tiga Bapak Ibu. Ada sombong yang tingkatnya rendah, namanya kiber. Ya, itu sombong tingkat bawah. Ada sombong yang menengah, takabur. Ada sombong yang ketiga, istikbar. Itu paling tingginya sombong. Udah susah itu diomongin. Udah ngerasa paling hebat, paling benar seperti umatnya Nabi Nuh. Ya. Nah, jaa ini. Sesuatu yang penting akan datang. Idza jaa nasrullah. Apa yang penting yang datang itu? Di situ disebutkannya, yaitu pertolongan Allah. Jadi sesuatu yang penting, istimewa dan Allah itu yang melakukan sendiri adalah pertolongan Allah. Di situ disebutkannya nasrullah. Ada kalimat nasrun minallah, ada kalimat nasrullah. Kalau nasrun minallah itu Allah nggak nolong sepenuhnya.
mungkin hanya 40%. Mungkin cuma 60, ya 70. Tapi kalau sudah Nasrullah itu sepenuhnya Allah yang tolong. Ya, dan beberapa kalimat ada seperti itu, misalkan naqatullah, tuh apa artinya itu? Sapi betinanya punya Allah di ceritanya Nabi Saleh tuh. Apalagi kita nyebutkannya Baitullah, beda nggak Baitullah? Ya, bait itu rumah, tapi kalau sudah ditambahkan Allah Baitullah, istimewa tuh. Ya, karena pergi ke sana butuh duit 30 juta lebih kan. Ya, lama pula antrinya. Istimewa. Jadi kalau sudah ada Allah-Allahnya itu memiliki nilai yang besar. Ya. Nasrullah ini sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Pertolongan ini langsung Allah yang ngasih. Ya. Apa yang ditolong di situ? Fath. Fath itu langsung dibuka, ya, tanpa ada peperangan, tanpa ada penganiayaan, tanpa ada pembunuhan sedikit pun. Ya. Jadi fath itu beda dengan, saya nggak tahu istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia. Nah, kemarin misalkan ya, Indonesia lawan Arab Saudi, skornya 2-0. Itu bukan fath, itu menang ya. Tapi itu bukan kemenangan yang istimewa. Kalau itu kemenangan yang istimewa harusnya 10-0. Nah, kalau masih 2-0 atau 2-1 bukan fath. Jadi kemenangan fath itu kemenangan yang sempurna tanpa balas sedikit pun dan banyak. Sehingga mengakibatkan orang itu efeknya datang kepada dia. Itu maksud dari fath. Dan kesemuanya itu yang melakukan adalah Allah sendiri. Ya, Nabi Muhammad tidak melakukan apapun, tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah, terbuka semua itu Arab di situ. Semuanya ikut kepada Rasulullah. Sehingga Abu Sofyan ketika melihat itu, ya kemudian dia mengatakan dia juga beriman walaupun dia dirinya masih ragu. Dan Allah mengatakan siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan selamat. Nah, Abu Sofyan berkata rumah saya kecil, nggak cukup. Siapa yang masuk Ka'bah selamat. Ka'bah itu juga kecil, nggak cukup. Siapa yang menutup pintu-pintu rumahnya, mengunci pintu rumahnya, tidak mengganggu kami, tidak memerangi, maka dia selamat. Ya, itu awal mula di mana berbondong-bondongnya orang musyrik Arab masuk ke dalam Islam. Ya. Kemudian di ayat keduanya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Nabi Muhammad itu langsung diperlihatkan nikmat kemenangannya, Bapak Ibu. Beda dengan Nabi yang lain. Nabi Musa nggak langsung dilihatin, nggak sempurna. Dia hanya pergi ke Palestina, dia hanya pergi ke Mesir, tapi tujuannya kan Palestina, nggak sampai ke sana. Sehingga orang-orang Yahudi sekarang mengatakan bahwa Palestina itu adalah tanah yang dulu dijanjikan belum sempat kami ambil. Sampai sekarang mereka tuh ya gangguin orang-orang Palestina terus. Itu Nabi Musa tidak ditunjukkan langsung kemenangannya. Kalau Nabi Muhammad langsung ditunjukkan kemenangannya. Di depannya langsung. Dan ketika itu dia melihat wajah semua orang datang berbondong-bondong. Karena semua orang datang berbondong-bondong, keimanannya tidak sama. Tuh. Sama nggak orang yang masuk Islam rame-rame dengan orang masuk Islam itu sendiri-sendiri? Yang sendiri itu lebih kuat. Tuh. Ya. Dan mereka menganggap mereka itu sama. Wah, berarti kita sudah sama, kita masuk Islam semua. Beda. Maka siapa Abu Sofyan itu dan mereka orang-orang kafir Quraisy itu waktu mereka masuk ke Islam itu disebutkannya oleh Quran itu, jangan kamu bilang kami beriman, kamu itu aslamna, kamu sudah berislam, belum beriman. Tuh. Ya, kamu cuma ikut saja dalam Islam itu, belum betul-betul kamu beriman. Di antara beberapa sahabat termasuk tadi orang-orang yang tadinya menentang Rasul, Abu Sofyan, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal yang bapaknya Abu Jahal itu anaknya masuk Islam, ya. Beda disamakan, tidak bisa disamakan antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong dengan mereka yang datang perseorangan. Itu bisa nampak dan terlihat pada Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi
yang lain. Ini sudah Isya belum? Berapa menit lagi? 2 menit lagi? Oh, 12 menit lagi. Baik. Ya, misalkan orang-orang seperti Abu Bakar, ya. Waktu orang lain sudah hijrah ke Madinah, di Mekah itu masih ada yang belum hijrah seperti Nabi, kemudian Ali, kemudian Abu Bakar, Utsman belum hijrah. Sampai satu ketika itu Nabi Muhammad diminta untuk hijrah oleh Allah melalui malaikat Jibril. Karena orang-orang dari musyrikin ini datang berkumpul, gimana caranya Muhammad ini selesai dengan hidupnya. Dan ketika kumpul itu kan ada iblis datang di situ. Ya, menyamar menjadi manusia, mendengarkan diskusi mereka. Beberapa pendapat disampaikan, sudahlah kita usir saja Muhammad dari Mekah ini. Tidak disetujui. Yang tidak setuju itu iblis. Jangan, itu tidak bagus. Kalau dia di tempat yang baru nanti dia menyebarkan agamanya nambah banyak bahaya itu. Kalau gitu kita ikat saja, kita siksa, kita sembunyiin, tidak bisa. Ya, itu juga tidak bagus. Nanti orang-orangnya ini bisa kembali menyerang kita juga. Gitu. Semangat mereka bisa tumbuh lagi. Kemudian Abu Jahal ngomong, sudahlah kita bunuh saja dia. Tapi semua orang, setiap kabilah, semuanya harus menghunuskan pedangnya sama dia. Nah, jadi semua bertanggung jawab. Ya, terjadilah pada satu malam itu. Ketika Ali datang ke rumah Rasul, kemudian Ali, kamu tidur di sini, ya. Dan Ali diberitahu ada orang yang mau bunuh saya langsung di tempat tidur saya itu. Itu luar biasa. Menggantikan orang yang mau dibunuh. Coba kalau bukan karena keimanan, mana mau dia? Saya yang matilah kalau begitu. Tapi Ali mau melakukan itu karena imannya sudah hidup. Padahal orang yang mau membunuh itu sudah di depan pintunya. Pas Nabi membuka pintunya itu, dalam riwayat itu dia melempar tanah ke muka mereka itu, disebarkannya itu sambil baca surat Yasin itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Ya, ada penghalang di mata mereka itu, dan mereka semua orang-orang kafir di depan yang sudah pegang pedang mau bunuh Nabi ngantuk semua. Ya, jatuh tertidur semua itu. Allah melindungi Rasul. Nah, kita kalau mau ditilang polisi baca itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan. Polisinya apa? Surat Yasin ya itu. Gak jadi. Dari Mekah ke Madinah itu mestinya lewatnya utara. Ini Abu Bakar dengan Rasul lewatnya selatan. Itu kan banyak gunung. Ya. Dan ketika berada di gua itu banyak lubang-lubang di situ, bisa saja keluar darinya binatang yang berbisa. Abu Bakar duluan. Sebentar Rasul, saya duluan. Saya mau cek jangan-jangan ada binatang berbisa. Ya, sudah dibersihkan semua, tinggal 2 lubang yang ditutup oleh kakinya Abu Bakar sendiri. Kemudian Nabi tidur di pahanya Abu Bakar karena dia juga kelelahan. Qadarullah, kakinya Abu Bakar itu digigit kalajengking. Dia tidak berteriak, dia tidak mau mengganggu Rasul, tapi air matanya tidak bisa berbohong, keluar. Karena saking sakitnya netes ke pipi Nabi. Ya, kenapa kamu nangis? Saya digigit kalajengking. Ya. Sampai ketika orang musyrik itu datang, kalau dia nengok ke bawah udah kelihatan. Ya. Tapi dihalangi Allah, mereka tidak nengok ke bawah itu. Dan Abu Bakar itu merasa khawatir itu. Ditenangkan oleh Rasul. Kata Abu Bakar, saya tuh nggak takut saya mati. Yang saya takut itu mereka menyiksa kamu. Ya, sampai kemudian ada kalimat dari Rasul, apa itu? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Itu dia yang masuk bukan dengan berbondong-bondong, itu beda keimanannya. Ya, dengan mereka yang datang sama-sama. Tuh. Afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih itu kita sampaikan kalau kita mau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau menganggap Allah itu agung, maka kita ngomongnya fasabbih.
Kalau kita ingin bersyukur atas segala keadaan, maka kita ngomongnya hamdi atau alhamdulillah, memujinya. Kalau ingin memohon ampun, maka sampaikanlah istighfar. Istighfarnya itu di belakang, bukan di depan. Sebetulnya itu ada indikasi, tanda kepada kita bahwa siapapun ketika mendapatkan kesuksesan, kemenangan, yang harus dia sebutkan itu sabih dulu. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian istighfar. Nah, ini satu cara yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya kita merasa kalau kita sudah menang itu karena kita. Gitu. Ini karena saya, itu ya, bukan karena orang lain. Saya sukses begini ya karena saya. Itu nilai saya bagus ya karena saya. Gitu. Duit saya banyak saya. Ada rasa ujub di dalam diri kita itu. Itu masuk ke Mekah tanpa ada perlawanan apapun. Itu bisa saja datang ujub tersebut. Dan Allah mengajarkan di lewat ayat ini kepada Rasul dan umat muslimin, apapun kesuksesan yang engkau dapat, jangan pernah merasa itu usahamu. Itu ada bantuan. Dan bantuan paling besar itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapkanlah fasabbih. Maha suci Allah. Karena kesempurnaan Engkau Allah, kita bisa menang. Karena sebab kesempurnaan Allah, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Dan kemudian kita memujinya, ya, dengan kalimat hamdalah. Dan kemudian ditutup dengan memohon ampun kepada Allah karena Ia adalah Sang penerima tobat. Dan ini yang dipraktekkan oleh umat muslim ketika itu juga. Yang kita hadapi sekarang, yang kita miliki sekarang adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, inilah Bapak Ibu gambaran surat An-Nasr, cerita di balik itu, dan pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari situ adalah salah satunya tadi, jangan pernah merasa hebat dengan apa yang kita miliki. Karena semua yang kita dapatkan itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka banyak-banyaklah memujinya, banyak-banyaklah mengagungkannya, dan juga banyak untuk beristighfar kepadanya. Nah, alhamdulillah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Terima kasih, syukron, mohon maaf atas kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.